Indah goresan sabdamu dalam kitabku, cinta yang bertasbih mengutus hati ini. Ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu Maha Cinta. Sudah diubun-ubun, cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku merangkai butir cinta. Garis tangan tergambar, tak bisa aku menentang. Sujud syukur padamu atas segala cinta. Ketika cinta bertasbih. Saya memang minta bantuan dari Mas Azam untuk mencarikan lokasi romantis untuk pembuatan video klip lagu religius. Saya sekarang sedang kerjasama dengan tim nasyid terkenal dari negeri jiran. Dan kalian berdua pergi ke tempat itu, bukan? Sementara Mbak El mengetahui bahwa Mas Azam sudah memiliki istri. Kami memang ke sana, tapi tidak berdua. Ada orang lain yang datang bersama kita. Dan itu yang perlu saya garis bawahi dan yang perlu Ana tahu. Sebab Mas Azam tidak akan pernah mau bertemu sama saya kalau hanya berdua. Siapa orang ketiga itu? Paman saya, Om Marjuki. Dan saya rasa Ana pernah kenal sama dia. Kalau Ana tidak percaya sama penjelasan saya, silakan Ana bisa langsung hubungi Om saya. Maafkan saya, Mbak El. Saya rasa memang saya yang salah. Saya yakin Ana lebih mengenal Mas Azam daripada saya. Kalau saya sangat percaya sama Mas Azam, seharusnya Ana lebih percaya lagi sama Mas Azam. Ana, bolehkah saya katakan kepada Ana bahwa Ana sungguh-sungguh wanita yang beruntung memiliki suami seperti Mas Azam? Maaf, tolong jangan salah tafsirkan pujian saya untuk Mas Azam. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Mas Azam seorang laki-laki yang teguh menjaga kehormatannya. Saya lebih mengetahui tentang Mas Azam. Benar. Dan Ana tentu juga lebih tahu bahwa setiap wanita pasti berharap memiliki suami yang menjaga diri dan kesetiaannya, bukan? Apa maksud Mbak El? Ya, saya berharap bisa memiliki suami seperti Mas Azam. Tetapi jelas itu bukan Mas Azam. Sebab jika Mas Azam tidak menjaga kehormatannya di hadapan saya, maka berarti bukan dia lelaki yang saya harapkan itu. Dan Ana, demi Allah, tidak pernah terjadi apa-apa antara saya dan Mas Azam. Kita sama-sama bangga kepadanya. Saya bangga, dan Ana jauh lebih berhak untuk berbangga. Saya harap setelah semua ini tidak akan terjadi lagi kesalahpahaman seperti ini. Kalau begitu saya mohon pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maafkan Ana, Mas Azam. Selama ini Ana selalu berburuk sangka kepada Mas Azam. Pak, kebut saja, jangan ragu-ragu. Penting cepat dan selamat. Saya mengejar waktu. Beres, Pak. Beru, saya bawa ke belakang. Iya Pak, terima kasih. Alhamdulillah pas.
Lokman, itu kamu geser ke kiri. Sedikit, ke kiri. Kebanyakan. Sedikit. Oke, cukup. Lokman. Saya, Pak. Kamu belajar yang rapi, ya? Baik, Pak. Baik, Pak. Dasi kamu lurusin, kancing atas kamu kancing. Biasain itu. Baik, Pak. Baik, Pak. Gimana? Ruangan siaran sudah kamu benahi? Sudah, Pak. Silakan bawa periksa ke dalam. Tidak akan mengecewakan. Karena kami sudah atur dengan sedemikian rupa, sehingga ruang siaran terlihat modern dan representatif. Bagus, bagus. Pencitraan itu penting. Rasakan jangan sampai menipu klien. Insya Allah, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, rapi betul ya Pak ruangan pagi ini. Kita mau kedatangan tamu penting dari Jakarta. Investor baru ya Pak? Mudah-mudahan, insya Allah. Radio kita akan punya prospek yang bagus di mata bisnis. Sayang kan, kalau potensi besar itu terhambat hanya karena masalah kekurangan dana. Betul Pak. Tamu kita hari ini adalah konglomerat muda dari Jakarta. Dan kita harus bisa mencitrakan radio ini merupakan radio yang modern. Iya Pak. Beliau mau meninjau prospek radio ini. Jadi saya minta kamu bisa mempresentasikan acara yang kamu pandu yang merupakan acara paling populer saat ini. Yang ditunggu-tunggu pendengar. Siap Pak. Jam berapa tamunya akan datang? Insya Allah siang-siangan. Kamu yang menyambut nanti ya. Baik Pak. Udah kan? Gak ada masalah lagi? Tidak ada. Kita pindah ke tamu. Selamat datang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Husna, Mas Furkon? kamu Husna kan adiknya Azam? Iya benar Mas. Mas Furkon kok ada di sini? Saya datang ke sini ingin melihat radio JPMI. Pak Furkon? Selamat datang Pak. Alhamdulillah, saya bahagia sekali Bapak akhirnya datang juga kemari. Husna, ini Pak Furkon, tamu agung kita dari Jakarta. Saya sudah kenal Pak. Loh, kalian sudah pada kenal tuh? J. Lah kok bisa? Ya wis, nun sewu Bapak silakan lenggah dulu. Husna tolong temuin Pak Furkon. Nun sewu Pak, saya mau ngecek ruang rapat sebentar. Oh iya, silakan. Permisi, Pak. Saya memang mendengar ada konglomerat dari Jakarta yang akan membeli saham JPMI. Tapi saya tidak menyangka konglomerat itu adalah Mas Furkon. Itulah yang namanya takdir. Saya juga tidak pernah menyangka kalau kamu kerja di sini. Sudah lama? Lumayan, ya semenjak Mas Azam masih di Kairo, saya sudah bekerja di sini. Ngomong-ngomong, gimana kabar kakakmu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, pastinya sekarang dia udah punya momongan. Ya belum lah Mas, Wong baru nikah 7 bulan. Masa sudah punya momongan? Iya. 7 bulan. Tapi rasanya sudah lama sekali, Husna. Kalau ada waktu, mampirlah bareng sejenak ke pesantren. Pasti Mas Azam akan bahagia kalau Mas Furkon berkenan mampir. Iya, insya Allah. Saya sudah niat untuk datang ke sana. Mas, Iya? Ustadz Azam belum pulang ya? Nah terus kalau misalnya dia berhalangan, siapa yang menggantikan dia nanti memberikan kajian? Kurang tahu Pak Haji. Tapi biasanya kalau Ustadz Azam tidak bisa mengisi kajian, sudah disiapkan penggantinya. Dan kok saya tidak pernah diminta untuk menggantikan Azam mengisi kajian ya?
Dia benar-benar tidak pernah menganggap saya. Apa dia pikir saya tidak bisa baca kitab Al-Hikam apa? Belum ada kabar dari Ustadz Azam, Fes? Belum, Rip. Katanya beliau pergi bersama kolega bisnisnya asal Australia. Innalillahi, pantas saja. Jangan-jangan beliau sudah ada di Jakarta. Bagaimana ini? Jamaah sudah menunggu. Iya ya, Rip. Apa sebaiknya diliburkan saja? Jangan. Pengajian Al-Hikam ini belum pernah libur sejak pertama kali dimulai. Kiai Lutfi selalu menunjuk penggantinya jika beliau berhalangan. Seharusnya Ustadz Azam juga begitu, Fes. Hei, sini. Ini pengajian mau dimulai jam berapa? Sebentar lagi, Pak Haji. Ustadz Azam sudah datang. Belum, Pak Haji. Loh, ini sudah sore, mau nunggu sampai jam berapa? Kasihan jemaah. Belum ada pengganti Ustadz Azam, Pak Haji. Memangnya di sini tidak ada orang yang bisa menggantikan Ustadz Azam membacakan kitab Al-Hikam? Tidak ada. Ya sudah, kalau tidak ada, lebih baik saya yang menggantikan. Sekarang, kalian berdua pinjamkan kitab Al-Hikam sama Ustazah Ana. Ya sudah, lebih baik saya sendiri yang pinjam. Tunggu dulu, sebentar dulu Pak Haji, sabar. Loh, saya bukan tidak sabar. Saya sabar. Saya cuma kasihan sama jemaah menunggu kelamaan. Tidak apa-apa, Pak Haji. Biasanya jam segini belum mulai. Jadwalnya kan tinggal 1/4 jam lagi. Loh, 1/4 jam itu kan waktu yang sangat pendek buat saya menyiapkan materi. Saya kan harus mempersiapkan diri saya dulu untuk menyampaikan sampai bab berapa. Tuh kan begitu. Begini saja, kita tunggu Ustadz Azam 15 menit lagi. Kalau beliau belum datang, mungkin Pak Haji bisa mengisi kajian ini. Bagaimana? Oke, 15 menit. Janji lu ya? Saya tidak bilang janji, Pak Haji. Saya bilang mungkin. Pak, lewat kanan saja lebih dekat. Baik, Pak. Langsung tancap saja, Pak. Baik, Pak. Loh, pada kemana orang-orang tadi? Ini sudah mau 15 menit. Mudah-mudahan saja Azam tidak bisa dihubungi. Jadi aku bisa menggantikan dia. Lihat saja nanti kalau aku mengisi kajian. Orang-orang ini semua akan kaget. Mereka akan sadar kalau selama ini sudah menyepelekan aku. Azam saja yang dibangga-banggakan. Cuma menguraikan isi kitab Al-Hikam saja kok. Semua orang juga bisa. Sebaiknya kita menunggu Mas Azam pulang. Saya tahu Mas Azam bukan orang yang lalai dari amanah Abah. Seandainya Mas Azam benar-benar berhalangan hadir, pasti Mas Azam telah menunjuk seseorang untuk menggantikannya. Tapi Bang Azam sekarang tidak membawa HP. Mungkin beliau kesulitan untuk menghubungi kita ke sini. Percayalah, Mas Azam pasti bisa menyelesaikan masalah komunikasi itu. Saya yakin Mas Azam pasti telah berjuang untuk bisa sampai di sini tepat waktu. Mas Azam bukan orang yang mudah meninggalkan amanah. Tapi kalau tidak segera diambil tindakan, Haji Samingan itu bisa nekat loh, Mbak. Sabar, tenang. Insya Allah pasti akan ada jalan keluarnya. Begini, kami punya usul sebaiknya Ustazah Ana menggantikan Ustadz Azam mengisi kajian. Betul, Mbak. Lagi pula, Mbak kan pernah mengkaji kitab Al-Hikam selama di Kairo. Jangan. Sebaiknya biar laki-laki saja yang melakukan itu. Perempuan kan hanya dalam kondisi ruksoh apabila tidak ada laki-laki lain yang mampu menyampaikannya. Di sini tidak ada yang mampu, kecuali Mbak Ana sama Bang Azam. Sudah jam 4 kurang 5. 5 menit lagi kajian akan dimulai. Kalau seandainya Mas Azam benar-benar tidak bisa datang, mungkin saya akan mengambil tindakan. Mungkin saya akan minta tolong Pak Mahbub untuk menyampaikan materi sebelumnya. Tapi Mbak, Haji Samingan itu orangnya dablek, tidak bisa dilarang. Biar saya yang akan menemui Haji Samingan. Mas Azam pasti sedang menuju ke sini. Kita suruh jemaah untuk menunggu. Nah, itu mungkin Mas Azam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Furqon.
Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku Assalamualaikum, anak. dalam butiran Waalaikumsalam tasbih. warahmatullahi. Ku panjatkan pintaku padamu, Maha Cinta. Sudah diubun-ubun cinta mengusik rasa, tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ya Allah, itu mobil peran amat sih di depan. Sabar, Pak. Apa kabar, Ana? Alhamdulillah baik. Mas Furqan sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik, seperti yang kamu lihat. Azamnya mana? Sedang ada keperluan di luar. Kebetulan Mas Furqan datang. Kami sedang dalam kesulitan, Mas. Apa yang bisa saya bantu? Ngisi pengajian, Bang. Mengkaji kitab Al-Hikam. Biasanya Bang Azam yang mengisi, tapi beliau sekarang lagi ada di luar dan tidak bisa dikontak. Terus? Mungkin Mas Furqan bisa mengisi, menggantikan Mas Azam. Betul, Bang Furqan? Iya, tepat sekali. Ini namanya pertolongan dari Allah. Wah, tidak bisa seperti itu. Saya kan datang ke sini hanya sebagai tamu. Lagi pula, saya sudah lama tidak memegang kitab Al-Hikam. Ayolah Nak Furqan. Masyarakat di sini sudah lama merindukan Mas Furqan. Pak Mahbub, yang lain kan ada. Tidak baik kalau tiba-tiba seorang tamu mengisi pengajian. Tapi lebih baik daripada diisi sama Haji Samingan. Ada apa dengan Haji Samingan? Maksudnya, Bang Azam belum menunjuk siapa-siapa yang pantas untuk menggantikan tugasnya dikala dia ada keperluan. Saya kan juga belum ditunjuk sama Azam. Bagaimana anak-anak? Nggak keberatan kan kalau Nak Furqan yang menggantikan? Ayolah, Mbak. Ini darurat. Ayolah, Bang. Kita dengarkan dulu pendapat dari Ustazah Ana. Jam berapa sekarang? Kajiannya harusnya sudah dimulai 10 menit yang lalu. Bismillah, ini darurat. Mas Furqan, tolonglah isi pengajian Al-Hikamnya. Tolonglah kami, Mas Furqan. Baiklah, apa boleh buat? Karena yang meminta adalah tuan rumah, saya akan mengisi pengajian Al-Hikam. Boleh, saya meminjam kitab Al-Hikamnya? Ada. Sebentar akan saya ambilkan. Ya sudah, kalau begitu saya akan ke masjid dulu. Akan mengabarkan kepada jemaah bahwa yang mengkaji hari ini adalah Bang Furqan. Ini bagaimana ini, ya? Kapan saya mulai? Sebentar, Pak Haji. Sebentar, piye tuh ini? Ini sudah kelamaan nunggunya. Itu kasihan jemaah. Mereka sudah tidak sabar, kakinya sudah pegel. Jadi kalau dibiarkan terus, mereka nanti bisa bubar.
Memang sih mereka sekarang kelihatan tenang. Tapi saya tahu mereka itu sebenarnya sudah mulai gelisah, capek, pada pegel. Jadi daripada mereka bengong itu lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya mulai juga ya? Iya Pak Haji. Hadirin sekalian, pengajian Al-Hikam hari ini. Karena Ustadz Azam ada kepentingan lain, maka beliau digantikan oleh Ustadz Furqon dari Jakarta. Ini bukunya Mas Furqon. Terima kasih. Alhamdulillah. Monggo Mas Furqon, kajiannya bisa dimulai. Jamaah sudah menunggu. Oh, enggak apa-apa, Pak. Ini, Pak. Oh, makasih, Pak. Waalaikumsalam. Mas Azam. Apakah kamu? Siapa itu yang mengisi? Rasanya aku kenal betul suara itu. Siapa dia? Mas Furqon. Furqon. Bagaimana bisa dia tiba-tiba mengisi majelis itu? Tidak mungkin dia mau mengisi majelis itu kecuali kau yang memintanya. Benar, kau yang memintanya. Dan kau meminjamkan kitabku untuknya. Maafkan saya, Mas. Apa aku telah memberikan izin kepadamu meminjamkan kitabku pada orang lain? Maafkan saya, Mas Azam. Jauh-jauh aku mengejar waktu dari Kudus kemari agar bisa menjalankan amanah Abah mengajarkan kitab Al-Hikam. Ternyata kamu malah... Karena ada Mas Azam. Anak yang bodoh, anak yang hilaf, Mas. Anak yang selalu berprasangka buruk kepada Mas Azam. Maafkan, Mas. Angka bodohnya anak apabila tidak mendapatkan maaf dan ridho dari Mas Azam. Bangunlah, anak. Jangan bersimpuh. Saya tidak akan bangun sebelum Mas Azam ikhlas memaafkan saya, Mas. Iya. Aku maafkan kamu, anak. Aku sudah maafkan. Bangunlah istriku.
itu aku tidak akan pulang. Maafkan semua kelancaran Anda, Mas. Semuanya, Mas. Semuanya, Mas. Ya istriku, aku sudah maafkan kamu. Ana, sungguh aku telah mengikhlaskan semuanya. Aku tahu kamu akan mengerti akhirnya. Dan aku juga mengerti tujuanmu meminta Furqan mengisi pengajian demi kebaikan. Kemarin kita hanya salah paham dan tidak akan pernah terjadi lagi. Iya kan? Kejadian ini akan menjadi pupuk penyubur ikatan cinta kita, Ana. Bersihkan wajahmu. Ayo kita ke masjid dan mendengarkan ceramah Furqan. Bang Furqan, Ustaz Azam sudah datang. Baik. Alhamdulillah, Ustadz Azam telah datang. Jadi, izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Kisah ini tentang persahabatan seekor katak dan 2 ekor angsa. Kedua jenis angsa ini adalah angsa yang baik hati. Lalu dia berkata kepada sang katak sahabatnya, "Tak, kita sih pengen ngajak." Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ada apa, Fes? Bang Furqan bilang, abang saja yang mengisi pengajiannya, Bang. Ide yang sangat sekali. Biar dia saja. Sekali-sekali siapa yang dapat penyegaran. Kan sudah lama dia nggak ngisi di sini. Dia tidak mau, Bang. Katanya dia cuma ingin menyampaikan pengantar saja. Sehabis itu, abang yang mengisi. Ya sudah, kalau begitu. Ya, baik, Bang. Nah, begitulah nasib sang katak yang tidak bisa menahan diri untuk rendah hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, guru kita Ustadz Azam sudah datang. Ustadz Furqan. Bisa ya? Alhamdulillah bi khair. Silahkan Ustadz Abdullah Khairul Azam. Terima kasih, Guru. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sungguh, kisah yang disampaikan oleh Ustadz Furqan tadi penuh ibroh. Tepat dengan tema kali ini. Ibnu Athaillah berkata, "Idfin wujudakan fi ardil, humul fama nabata mimma. Lam yudfan la yatimmu natajuhu." Tanamkan wujud kamu dalam bumi yang tersembunyi. Karena yang tumbuh dari sesuatu yang tidak ditanam itu, hasilnya tidak sempurna. Iya, kita diminta untuk menyembunyikan amal ibadah kita dalam bumi keikhlasan. Amal ibadah yang dipamerkan kepada orang lain, maka akan sia-sia belaka. Kalau katak tadi menyembunyikan kelebihan dirinya dalam rendah hati dan keikhlasan, maka dia tidak akan celaka. Pak Jumali pasti sudah dengar. Kalau pesantren Darul Quran dan pengurusnya si Azam itu makin lama makin tidak beres, makin tidak keruan. Maksudnya tidak beres itu gimana toh, Pak Kiai? Loh, Pak Jumali piye toh? Pak Jumali menyekolahkan anaknya di sana itu supaya jadi baik. Seharusnya Pak Jumali itu rajin-rajin melihat, mengontrol keadaan pesantren itu. Gitu. Pak Jumali pasti sudah tahu. Kalau kafe cintanya Azam itu semakin lama semakin laris. Ya toh? Nah, karena Azam sibuk mengurusi kafe cintanya itu, sekarang itu pesantren jadi tidak terurus. Loh, karena dia bisnis ini, bisnis itu, tadi saja pengajian itu telat. Ini satu kali yang kita tahu loh, Pak. Belum lagi yang kita tidak tahu. Jangan-jangan setiap pengajian jadi telat terus. Belum lagi sekarang
pesantren itu sudah kemasukan pecandu narkoba. Pecandu narkoba kok masuk pesantren? Bagaimana santri-santri yang lain? Yang khawatir kan kita-kita juga, para orang tua, Pak. Itu. Kita kan berniat memasukkan anak kita ke pesantren itu supaya jadi anak yang soleh. Bisa-bisa jadi ketularan narkoba. Lah itu dia Pak Kiai. Saya ini memang datang untuk urusan itu. Oh, itu toh. Iya. Masa anak udah bener dimasukkan ke kamar anak saya? Padahal anak itu nakal. Bicaranya kasar, tidak tahu sopan santun. Menyakitkan sekali. Begitu laporan anak saya, Pak Kiai. Iya. Anak nakal seperti itu berbahaya, Pak. Bisa saja dia bawa narkoba ke dalam. Apalagi suasana pesantrennya tidak genah seperti ini. Pengurusnya sibuk bisnis ini, bisnis itu, bisa tidak terkontrol. Waduh, gawat ini Pak Kiai. Terus saya mesti gimana tuh Pak Kiai? Saya tidak mau si Julfa itu ikut-ikutan narkoba. Walah, bisa mati berdiri saya Pak Kiai. Ya gampang toh. Pindahkan saja si Julfa ke pesantren yang lain, yang suasananya lebih genah. Ya kan? Pengurusnya lebih baik. Ya, jangan yang aneh seperti ini. Ayo, Bur. Silakan, Bur. Jangan sungkan-sungkan. Kok sepi ya, Sam? Ananya mana? Ana mungkin sedang di kamar. Sebentar, Bur. Aku lihat dulu ya. Apa tahu? Ana masih di kantor pengurus, Ustadz. Katanya ada urusan penting. Jadi saya yang disuruh bikinkan minum untuk Ustadz Furqon. Oh, begitu ya? Ya. Ya, sementara kita ngobrol berdua dulu ya, Bur. Gak apa-apa. Lagian aku kesini kan memang mau ketemu sama kamu. Kalau begini kan kita punya banyak waktu untuk bernostalgia saat kita di Mesir. Iya kan? Terima kasih ya, Dini. Setelah ini kamu boleh kembali ke asrama. Ayo, Bur. Diminum, Bur. Iya. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu, Bur? Kenapa belum menikah lagi? Saya belum ketemu sama orang yang pas. Untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kita harus selektifkan mencari istri. Itu betul, Bur. Yang soleha, cerdas. Syukur-syukur dapat yang cantik, ya kan? Kenapa tidak dengan Eliana saja, Bur? Dia sudah banyak berubah. Sudah berjilbab, rajin belajar agama, cantik lagi. Kan, semenjak di Kairo, dia sudah suka sama kamu. Iya sih, tapi rasanya Eliana itu susah dipegang dan ditebak. Maksudmu? Yang aku lihat, Eliana itu masih sibuk dengan karirnya. Dia tidak siap untuk berumah tangga. Itu kan sekarang. Siapa tahu nanti kalau kalian sudah berumah tangga. Eliana pasti mau mengurangi jadwal syutingnya dengan sukarela. Kalau itu sih aku nggak tahu. Tapi aku belum serak dengan dia. Rasanya kan susah berumah tangga atau Eliana itu menjadi istri saya. Kamu lupa dengan kata-katamu dulu di Alexandria. Eliana kan punya potensi keartisan. Kalau dimanfaatin untuk dakwah, hasilnya akan dahsyat. Sudah hilang idealisme dakwahmu, Bur. Kalau boleh jujur, tapi kamu jangan marah ya. Setelah sempat berumah tangga dengan Ana, standarku adalah Ana. Untuk mencari wanita yang sepadan dengan dia itu sangat susah sekali. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan jodohmu, Bur. Kalau usaha sudah maksimal, insya Allah waktunya nanti akan datang juga, Bur. Iya, bagaimana bisnismu? Sibuk apa kamu sekarang? Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Tadi pagi aku sempat mengakuisisi radio JPMI. Oh ya? Itu kan radio tempat Ustaz siaran, Bur. Iya, aku sempat ketemu dengan dia. Dia sudah dewasa ya? Tidak seperti anak kuliah lagi. Dari cara dia berbicara, berinteraksi dengan teman-temannya, berinteraksi dengan atasannya, sepertinya dia orangnya cerdas dan supel. Karyawati seperti itu pasti akan disenangi oleh atasannya. Ustaz sudah menikah? Sore, Pak. Sore. Bagaimana hasilnya? Kamu sudah ketemukan Aprilia? Belum, Pak. Kami sudah mencari sampai ke pojok-pojok Solo, Semarang, Jogja.
tapi hasil nihil, Pak. Istriku sudah kasih nomor telepon dan alamat teman-teman Aprilia pada kamu kan? Sudah kamu tanyakan pada mereka? Sudah, Pak. Kami sudah telepon. Kami juga langsung ketemu sama teman-teman Aprilia. Bahkan mereka baru tahu kalau Aprilia kabur. Ya sudah. Baik, Pak. Permisi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Furkon sudah pulang, Mas? Sudah. Banyak ceritanya. Sudah, aku saja yang bawa. Nggak usah. Sekali-kali boleh kan? Mas, Ana minta maaf, Mas. Mas Azam suami yang sangat baik. Sangat sayang sekali pada Ana. Ana minta maaf. Aku sudah memaafkanmu. Kan aku sudah bilang tadi, segala yang terjadi di antara kita ambil saja hikmahnya. Setuju? Biasanya, kalau habis berantem terus baikan, kan jadi makin indah, makin cinta, dan rasanya seperti pengantin baru lagi. Mas. Ana, aku ingin kamu mengingat-ingat kata-kataku ini. Apa, Mas? Setan paling suka dengan suami istri yang bertengkar. Dan setan akan berusaha dengan segala cara agar suami istri tersebut betul-betul bercerai. Kita harus ingat itu. Jangan sampai kita ditertawakan atau dihina oleh setan. Astagfirullahaladzim. Memang tidak seharusnya anak terbawa emosi, Mas. Gara-gara anak emosi, semuanya jadi berantakan. Mas Azam pergi, lalu banyak sekali yang terjadi di pesantren ini, Mas. Ana bingung menyelesaikan semuanya sendirian. Ternyata Ana sangat membutuhkan Mas Azam di sisi Ana. Masalah apa lagi, ya? Soal Aprilia? Aprilia kabur dari pesantren dan mencuri uang teman-teman sekamarnya. Innalillah. Pak Busro bagaimana? Pak Busro sudah tahu, bahkan sudah kemari. Marah-marah. Untung ada Husna. Husna yang bantu Ana untuk bicara pada Pak Busro. Sudah lapor polisi? Mereka nggak mau lapor polisi, Mas. Pak Busro takut media tahu, lalu menjadi pemberitaan di koran-koran. Ana sudah minta tolong pada beberapa santri untuk mencari Aprilia di sekitar Solo. Pak Busro juga sudah mengerahkan anak buahnya untuk mencari Aprilia. Yang pertama, aku harus minta maaf kepada Pak Busro. Ana sudah melakukan itu, Mas. Aku tahu. Tapi Aprilia bagian dari pesantren ini. Dan aku pemimpin pesantren ini. Jadi sepantasnya, aku sendiri yang harus minta maaf pada mereka. Azam nggak ke Semarang sekarang kan, Mas? Ana ingin Mas Azam ada di samping Ana malam ini, Mas. Bertuturlah cinta. Izinkan Ana untuk membahagiakan Mas Azam. Ana ingin menebus semua kesalahan-kesalahan Ana pada Mas Azam. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini. Ku sandarkan hidup matiku. Oh ya, kamu tahu, ketika aku kemarin ke Kudus, aku sempatkan menjenguk si Sarah. Oh ya? Bagaimana kabar Sarah, Mas? Bagaimana hafalannya? Coba tebak, dia sudah hafal berapa juz? 7, 8, 9, 10, 11. 19 juz. Dan sudah 17 juz yang dia setorkan kepada gurunya. Subhanallah, cerdas sekali si Sarah. Ya dong, seperti masnya. Oh ya, selain kukira karena kecerdasan si Sarah, itu juga karena hebatnya guru yang mendampinginya. Karena si Sarah sempat cerita kalau guru yang tersebut sangat perhatian kepadanya. Mas Azam bertemu dengan gurunya? Iya, Ustazah Konita namanya. Dan aku sangat berterima kasih kepadanya. Ya, karena si Sarah dari kecil kurang kasih sayang. Kelihatannya Sarah mendapatkan itu dari guru yang tersebut.
Pasti Ustazah Konita itu orangnya sangat ikhlas ya, Mas. Kapan-kapan kalau Mas ke Kudus lagi, ajak Ana ya, Mas. Ana sudah rindu sekali pada Sarah. Ana juga ingin bertemu dengan Ustazah Konita. Siapa tahu Ana bisa banyak belajar dari beliau. Ya, insya Allah. Dan sekalian kita bisa bulan madu yang kedua. Kita bisa menyewa penginapan yang romantis di pesisir pantai Jepara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, ada tamu. Siapa? Pak Jumali ya Zulfa. Sudah menunggu di kantor sekretariat. Sebentar, saya ke sana. Iya, Ustadz. Assalamualaikum, Pak Jumali. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Bagaimana kabar Pak Jumali? Baik. Baik. Saya baik-baik saja. Yang tidak baik itu anak saya. Tadi saya bertemu Zulfa. Zulfa baik-baik saja, Pak. Tadi baik-baik saja. Tapi kalau lama-lama di pesantren ini, bisa jadi tidak baik. Bisa jadi tidak benar. Maaf, Pak. Kami kurang mengerti arah pembicaraan Bapak. Bisa Bapak ceritakan lagi masalah yang lebih jelas? Langsung saja ya, Jam. Saya mau jemput Zulfa. Karena saya tidak rela anak saya sekamar sama pecandu narkoba. Apa enggak dipikirkan dulu, Pak? Zulfa kan sekarang sudah kelas 3. 8 bulan lagi ujian, lalu lulus. Kalau seandainya dijemput sekarang, bagaimana dengan ujiannya, dengan pelajarannya? Betul, Pak. Tidak mudah cari sekolah baru di tengah tahun ajaran seperti ini. Kasihan Zulfa. Dia harus menyesuaikan diri di lingkungan barunya dan mengejar pelajaran di sekolah baru tersebut. Lebih baik begitu. Kerja keras di sekolah yang baru daripada di sini ketularan jadi pecandu narkoba. Pak, Zulfa anak yang baik, pintar, solehah. Insya Allah tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Lagi pula, anak pecandu narkoba tersebut sudah tidak di sini lagi, Pak. Itu hanya sementara. Saya mau jemput Zulfa. Saya tidak mau menyekolahkan anak di pesantren yang jelas arahnya seperti Darul Quran ini. Tidak jelas arahnya, maksud Bapak? Lah iya. Masa pimpinan pesantren repot ngurusi bisnisnya sendiri saja. Pengajian sering terlambat. Santri jadi pecandu narkoba. Oh, nah. Mau disuruh jadi apa santri nih? Tadi Bapak ikut pengajian Al-Hikam ya, Pak? Lah ya ikut. Kalau nggak ikut, mana bisa saya ngomong begini? Maaf, Pak. Memang dari sore saya terlambat. Itu karena saya harus ke Kudus, ke pesantrennya Nabiul Quran untuk bersilaturahim. Dan kebetulan di jalan ada masalah, sehingga saya sampai sini terlambat. Dan mungkin Bapak perlu tahu, sejak pesantren ini didirikan, kami tidak pernah terlambat memulai pengajian. Kecuali hari ini, itu pun insya Allah karena hal-hal yang tidak disengaja. Saya mau jemput Zulfa sekarang juga. Apa tidak dipikirkan sekali lagi, Pak? Mungkin bisa dibicarakan dulu pada ibunya Zulfa. Istighoroh dulu, supaya... Jangan menggurui saya! Saya jauh lebih banyak makan asam garam kehidupan dari kalian yang anak kemarin sore. Pokoknya saya mau jemput Zulfa. Sudah kalau begitu, nanti saya akan panggilkan Zulfa. Sudah maghrib. Lebih baik kita salat dulu. Setelah itu, Bapak boleh pulang bersama Zulfa. Zulfa, apa saja yang kamu ceritakan ke bapakmu? Soal Aprilia, Pak. Zulfa, kalau kamu tidak suka sekamar dengan Aprilia, kenapa kamu nggak ngomong dulu ke pengasuh atau pengurus pesantren? Kan kita bisa musyawarahkan kembali untuk mencari jalan keluarnya. Maaf, saya hilaf. Saya bingung. Saat itu semua uang saya diambil Aprilia. Saya tidak tahu harus melakukan apa. Zulfa, kenapa? Ayo cepat, bapakmu menunggu. Saya harus bagaimana, Ustazah? Saya tidak mau pindah dari pesantren ini. Saya sayang sama Ustazah.
sayang sama teman-teman. Walaupun kamu santri di sini, kamu tetap tanggung jawab bapakmu. Karena kamu ini anaknya. Kamu harus patuh pada bapakmu. Pesantren tidak punya hak sama sekali untuk menahan kamu di sini. Begini saja, sekarang kamu berkemas-kemas dulu. Berharap saja bapakmu itu berubah pikiran. Nanti kalau bapakmu itu mengizinkan kamu untuk boleh tinggal di sini, kamu boleh tinggal di sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, kita pulang. Saya tidak mau pergi, Pak. Saya kepelikan di sini. Pulang, kata Bapak. Ini demi kebaikanmu sendiri. Kita cari pesantren yang lebih baik, bukan yang salah urus seperti ini. Julfa, sekali Bapak bilang pulang, ya pulang. Kamu tahu Bapak, Julfa. Bapak tidak akan merubah keputusan Bapak sendiri. Ayo. Pulanglah Zulfa. Nurut sama Bapak. Jadikan pengalaman buruk ini menjadi pelajaran untuk kamu ya. Julfa! Saya pulang, Ustaz. Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya nanti saja besok, saya akan balik lagi ke sini. Tolong dibayar sekarang saja, Pak Haji. Besok, masa nggak percaya sama ulama? Gak jelas kapan bayarnya. Jangan-jangan pergi haji ngutang juga. Loh, Pak Jumali. Pak Jumali mau kemana? Iki, kopres apa? Pokoknya Julfa. Julfa saya jemput dari pesantren. Seperti salahnya Pak Kiai tadi. Ya daripada lama-lama jadi tidak benar nanti. Betul. Tindakan Pak Jumali itu sudah benar, tepat. Lebih baik kita pindahkan ke pesantren yang lebih baik. Banyak, ya kan? Yang para pengurusnya lebih ngopeni itu para santrinya. Yang lebih mengajarkan ilmu agama daripada ilmu berdagang. Lah, kalau kita mau anak kita jadi pedagang, lu buat apa kita masukkan ke pesantren? Lebih baik kita ajarkan sendiri saja berdagang di pasar. Iya toh? Pokoknya wes tepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudahlah, Ana. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Pak Jumali itu bapaknya. Dia yang lebih bertanggung jawab dan berhak mengurus Zulfa. Jangan disesali lagi kepergiannya, ya? Ana bukan menyesali kepergian Zulfa, Mas. Ana menyesal. Rasanya Ana tidak berhasil memegang amanah dari Abah. Maksudmu? Sejak Abah merintis pesantren ini, belum pernah ada orang tua santri yang mengambil anaknya karena tidak setuju dan tidak sepakat karena kebijakan pesantren. Apalagi sampai tidak percaya kepada pesantren. Ana merasa gagal, Mas. Ana, jangan terlalu merasa bersalah. Kejadian ini juga tanggung jawabku. Karena Abah menitipkan amanah ini juga kepadaku. Ini semua salah Ana, Mas. Ana yang pertama kali mengusulkan untuk menerima Aprilia. Ana tidak berpikir panjang. Ana tidak memperhitungkan dampaknya. Gara-gara Aprilia, pesantren ini terkena banyak sekali masalah.
Sabar, Ana. Berdakwah itu memang tidak mudah. Apalagi berdakwah kepada orang-orang yang terlanjur tersesat seperti Aprilia. Kan kamu sendiri yang bilang, kita pantang menolak kepada siapapun yang akan datang ke pesantren ini untuk mencari ilmu atau memperbaiki akhlaknya. Ya kan? Nah, kita sudah melakukan yang terbaik untuk memperbaiki Aprilia. Kalaupun hasilnya di luar dugaan kita, itu semata-mata kehendak Allah. Kita hanya bisa berusaha. Hasilnya Allah yang menentukan. Semoga pengurus pesantren yang lain bisa berpikiran positif seperti Mas Azam. Insya Allah bisa. Kan keputusan menerima Aprilia kita ambil dengan musyawarah. Semua hasilnya tanggung jawab kita bersama. Kejadian ini bisa kita jadikan untuk muhasabah atau evaluasi diri. Bertuturlah cinta, mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hatimu, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Bisikan doaku dalam butiran tasbih, ku panjatkan pintaku padamu, Maha Cinta. Sudah diubah